Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Polisi memeriksa kejiwaan remaja yang membunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelumnya hasil tes urin pelaku negatif narkoba. Polisi masih memeriksa kejiwaan pelaku anak yang berurusan dengan hukum untuk menggali keterangan dan mengetahui motif di Polres Jakarta Selatan. Pelaku anak dalam kondisi terguncang dan belum bisa memberikan keterangan apapun. Tes kejiwaan masih akan dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaku anak yang berurusan dengan hukum hingga tega merenggut nyawa ayah dan neneknya pada Jumat malam. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 5 orang saksi termasuk petugas keamanan kompleks dan warga yang pertama kali melihat pelaku anak yang berurusan dengan hukum melintas di jalan setelah diduga membunuh ayah dan neneknya. Penyidik juga telah melakukan tes urin terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan hasilnya negatif narkotika. Untuk saksi udah ada 5 orang ya dari petugas satpam ya, karena memang pertama kali kejadian itu anak itu melintas jalan ketika satpam lagi patroli di perumahan. Kemudian setelah dipanggil anak itu lari. Nah, itu yang menjadi curiga ya. Satpamnya curiga kemudian dikejar. 2 korban dalam peristiwa pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan diserahkan ke pihak keluarga oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur setelah proses otopsi. Sabtu sore, jenazah nenek pelaku dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sementara jenazah ayah pelaku dimakamkan di makam keluarga di kawasan Bogor, Jawa Barat. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan menghebohkan warga. Kedua korban ditemukan tewas di lokasi kejadian. Sementara ibu kandung pelaku mengalami luka serius di bagian punggung. Sebelumnya, warga mendengar perselisihan terjadi di dalam rumah pelaku sebelum terjadi peristiwa pembunuhan. Petugas keamanan kompleks melihat pelaku mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia kamu yang nusuk. Iya, nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, teman cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam untuk memastikan benar. Setelah mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Polisi juga melakukan penyisiran untuk mencari alat bukti tambahan pada kasus pembunuhan ini. Yang meninggal dunia itu adalah ayah dari pelaku, ya. Yang meninggal dunia satunya lagi adalah nenek dari pelaku, ya. Ibu dari pelaku sedang kritis, ya. Untuk motif masih kami dalami. Ya, dan untuk pelaku sendiri, ya, anak usia 14 tahun, ya, statusnya masih anak, seperti itu rekan-rekan. Saat ini, ibu pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk di bagian punggung. Sementara jenazah ayah dan nenek pelaku telah dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV Jakarta. Informasi terkini terkait remaja yang tega membunuh ayah dan neneknya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Edwin Chan yang berada di lokasi kejadian. Edwin, jadi selain petugas keamanan tadi yang menyebutkan melihat pelaku kabur setelah diduga membunuh begitu, adakah warga yang mengetahui saat kejadian dan bagaimana sosok keluarga korban di mata tetangga? Baik, Asri, jika dipastikan oleh keadaan sekarang yang bisa saya telusuri bersama tim Liputan Kompas TV, bahwa memang seperti perumahan pada umumnya di Minggu pagi, jalan ini cukup
sepi seperti itu, cukup tenang seperti itu. Tapi jika tadi bertanya dengan petugas keamanan, memang warga diimbau oleh pihak kepolisian untuk mengarahkan informasi yang yang mereka ketahui kepada kepolisian. Dan jika tadi berbicara dengan ketua RW yang memang juga kebetulan belum bersedia untuk hadir bersama kami pada pagi hari ini, menyatakan bahwa memang terdapat kronologi sebagaimana yang telah diberikan informasinya oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, kalau kita lihat dari tim penelusuran Kompas TV kemarin, ada salah satu warga yang memang merupakan pekerja di sini, pekerja buruh harian seperti itu, yang memang biasa mengurus listrik, lalu juga mengurus perkebunan yang ada di permukiman warga, memang menyebutkan bahwa terdapat aksi melarikan diri seperti itu dari pelaku. Asri. Lalu terkait dengan penyelidikan yang dilakukan polisi sejauh ini sudah seperti apa? Bagaimana kelanjutan dari proses penyelidikan yang dilakukan polisi? Karena kita ketahui juga dilihat di sana di belakang Anda masih ada garis polisi yang melintang gitu. Ya memang berdasarkan dari tadi pertanyaan kami kepada petugas keamanan yang ada di sini, petugas keamanan menyatakan bahwa nantinya akan ada perwakilan dari Polres Metro Jakarta Selatan yang akan kembali memeriksa tempat kejadian perkara untuk memastikan penelusuran, penyisiran di dalam rumah terjadi secara komprehensif. Nah, Asri, yang dapat dipastikan juga kepada saudara di sini, unit pelayanan perempuan dan anak dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa kejiwaan dari sedang memeriksa kejiwaan dari pelaku anak yang berhadapan dengan hukum ini. Dan jika dilihat dari tes narkoba yang telah dilakukan sebelumnya memang dinyatakan negatif. Seperti itu, Asri. Baik, proses penyelidikan terus berlangsung. Hari ini rencananya polisi juga akan kembali memeriksa TKP atau tempat kejadian perkara dan ada juga pendampingan terhadap pelaku yang merupakan anak berhadapan dengan hukum. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dari Jakarta.